Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 1 Agustus 2021 berjudul Resiko Menolak Yesus. Saudaraku, ternyata ada satu resiko atau akibat yang harus ditanggung orang yang tidak percaya atau menolak Yesus. Matius 8 ayat 11-12 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Itu maksudnya adalah orang-orang di luar Yahudi bisa mendapatkan keselamatan karena iman yang mereka miliki, seperti apa yang dialami perwira Kapernaum. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi. Yang dimaksud anak-anak kerajaan adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi, orang Nazaret yang tidak mempercayainya, para pemimpin, pemuka agama, atau para ahli Taurat yang menolak dia, serta bangsa Yahudi seperti yang kita tahu juga tidak mempercayai bahwa Yesus Sang Mesias itu. Mereka semua akan binasa dan dibuang ke api kekal neraka. Sungguh mengerikan, saudara. Tentu itu pembelajaran bagi kita semua. Kalau bangsa Israel yang secara darah daging adalah keturunan Abraham saja bisa ditolak ketika tidak percaya kepada Yesus, maka kita pun sebagai orang percaya tentu juga bisa ditolak Tuhan kalau tidak mempercayai Yesus, tidak beriman kepadanya, atau beriman tetapi iman yang kita miliki salah. Hal senada dituliskan Paulus dalam Roma 11 ayat 22. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ini menunjukkan bahwa di balik anugerah atau kemurahan Allah ada kekerasan atau ketegasan Allah. Dengan kata lain, Allah itu tidak hanya kasih, tapi juga tegas dan adil. Tegas artinya
menghukum atau menolak orang yang memang pantas atau patut harus ditolak. Adil maksudnya tidak memandang muka. Apakah itu orang Yahudi atau bukan? Apakah jemaat biasa, aktivis atau pendeta? Apakah orang kaya atau miskin? Semua akan dihakimi. Kalau kedapatan tidak mempercayai Yesus atau tidak beriman kepadanya, yang artinya tidak memiliki penurutan akan kehendak Allah, tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka ada resiko atau akibat yang harus ditanggung, yaitu apa? Dibuang dan dijadikan sampah kekal di api neraka, saudara. Mengerikan sekali. Sayangnya, hal semacam ini jarang ditekankan di gereja, jarang diajarkan secara kuat, sehingga jarang juga diperkarakan orang Kristen. Karena pikirnya dengan menjadi orang Kristen, semua yang menyangkut dunia dan akhirat sudah selesai. Mereka bisa hidup di dunia dengan pertolongan Tuhan, juga mendapat jaminan keselamatan kekal. Sehingga ketika gelar hidup kesehariannya, jarang yang memperhatikan keberkenanannya di hadapan Tuhan. Apakah ia sudah hidup dalam penurutan akan kehendak Allah atau belum? Nggak pernah dimasalahkan. Bahkan ironinya lagi, imannya seakan atau dikesankan bisa dibuktikan bukan dengan perbuatan yang dilakukan. Sebaliknya, dibuktikan ketika bisa hidup diberkati Tuhan dengan berkat-berkat jasmani atau mengalami mujizat serta hal-hal spektakuler lainnya. Kasihan sekali orang-orang seperti ini. Mereka sesungguhnya belum mengerti apa itu iman. Tetapi puji Tuhan, saudara, kalau kita masih diberi kesempatan untuk beriman dengan benar atau memperbaiki percaya kita yang salah, maka jangan sia-siakan kesempatan ini supaya kita tidak menerima akibatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.